Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin amma ba'du. Hadirin hadirat sekalian jamaah Jumat rahimakumullah. Monggo kita sami-sami kita doa dumateng sedaya leluhur kita, guru-guru kita lan sedherek kita ingkang sampun wangsul dumateng alam kubur. Mugi-mugi sedaya amalan ibadahipun tansah dipunterami kalian Allah SWT. Dosa lan kesalahanipun tansah angsal maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Ugi dipun paringi panggenan ingkang samestinipun. Ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain wa husan ila ruhi leluhur kita sedaya, guru-guru kita sedaya lan sedherek kita sedaya fil kubri. Al-Fatihah. Khusan ila ruhi Pak Suwarji fil kubri. Al-Fatihah. Hajat saking Pak Yuli kentun doa dumateng almarhum Pak Triman, Pak Tohin, Pak Karjo, almarhumah Bu Tiama, Bu Siti Mariam, Burumlah. Al-Fatihah. Hajat saking Pak Ngaripun kentun doa dumateng almarhum Kastubi Samin, Buyut Saidin, Mbah Tumo, Mbah Sainah, Mbah Lamin, Mbah Samin, Bapak Dasir, Bapak Saimin, Suwandi, almarhumah Warsini, Buyut Saidin, Mbah Sofia, Mbah Lasina, Mbah Dasina, Ibu Warti, Ibu Martinjung. Lahumul Fatihah. Hajat saking Pak Matali kita doa dumateng almarhum saha almarhumah Pak Sudiono, Pak Senapan, Bu Asmi, Bu Sunarti, Bu Samkatin. Lahumul Fatihah. Hajat saking Bapak Sumantono kirim doa dumateng almarhum Bapak Mariati, almarhum Bapak Matranu, almarhumah Ibu Muntina. Lahumul Fatihah. Hajat saking Bapak Yasin bin Naripun kentun doa dumateng almarhum Bapak Ikhwan, almarhumah Ibu Sami, Ibu Sukini, Ibu Gustini, Bapak Suyati, Bapak Naripun, Ibu Kalsum, Bapak Mulyono, Bapak Wagiman. Lahumul Fatihah. Hajat saking Bapak Haji Sulaiman kentun doa dumateng almarhum Pak Kasri, Pak Kalim, Pak Tikan, Pak Haji Soleh, Pak Asir, Haji Yasin, Edi Mulyono, Adi Sucipto, Hasan Mansur Sulyono, Mbah Samidin, Mbah Sarijan, almarhumah Bu Tamura, Bu Suparni, Bu Waryana, Bu Beji Astuti, Bu Saripah, Hajah Siti Hasanah, Hajah Ngatumi, Hajah Waryati, Bu Waliani, Hajah Triyamah, Mbah Sakimah. Lahumul Fatihah. Hajat saking Pak Agus Vidya kentun doa dumateng sedaya almarhum soho almarhumah leluhuripun. Lahumul Fatihah. Doa salajengipun kita tujuaken dumateng masyarakat Dusun Binangun, pengurus takmir Masjid Baitur Rahman Binangun, panitia pembangunan Masjid Baitur Rahman Binangun. Mugi-mugi sedaya amalan ibadahipun tansah dipunterami kalian Allah SWT. Dosa lan kesalahan pun tansah asal maghfirah saking Allah SWT. Lan dipun beri kelancaran anggenipun ngelajengaken pembangunan Masjid Baitur Rahman Binangun. Lahumul Fatihah. Doa salajengipun kita tujuaken dumateng masyarakat Dusun Binangun, jamaah Masjid Baitur Rahman Binangun ingkang sak menika sakit
Mugi-mugi kalian Allah enggal dipun paringi saras. Wabil khusus Bapak Turiman, Bapak Sutaji, lahumul Fatihah. Pengumuman dari ranting NU Desa Bumiaji bahwa pengajian rutin Gus Yayan dilaksanakan nanti malam di Masjid Baitur Rahman Binangun jam 7 malam ba'da salat Isya dengan kajian hadis arba'in dan pembacaan istighosah. Pengumuman yang kedua, khataman Al-Quran jamaah Binangun dilaksanakan nanti ba'da salat Jumat di rumah Bapak Tarmat Binangun. Mekaten ingkang saged kula aturaken kirang langkung nyuwun pangapunten. Kula akhir billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا
الحمد لله الذي أمرنا بالذكر والصلاة الذي تطمئن به القلوب وغفر به ذنوب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بالإحسان إلى يوم القيامة أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jum'ah yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita bermunajat bermohon kiranya shalawat serta salam tersampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan yang baik dan berharga ini kami mengajak dan berwasiat pada diri saya pribadi dan kepada saudara-saudaraku jamaah Jum'ah sekalian dengan wasiat dan ajakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang kita wujudkan dalam kehidupan keseharian kita, niscaya akan membawa keselamatan bagi kita baik semasa kita hidup di dunia hingga nanti kita menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hadirin, tidak ada bekal yang sebaik-baiknya kita bawa, tidak ada perilaku yang sebaik-baiknya kita wujudkan dalam kehidupan kita kecuali bekal takwa dan perilaku takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jum'ah yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada habis-habisnya, tidak ada kering-keringnya mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan di bulan Rajab ini, yaitu peristiwa Isra Mi'raj, untuk kita tafakuri, untuk kita renungkan dan kita ambil hikmah dan pelajarannya. Karena itulah kesempatan yang baik ini kembali kami mengajak kepada saudara-saudara sekalian untuk mentafakuri Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dari sisi membawa makna Mi'raj spiritual kepada Mi'raj sosial. Hadirin jamaah Jum'ah yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya ada makna simbolis dari peristiwa Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil. Yang pertama, peristiwa Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan hijrah hati. Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan secara fisik. Kemudian dilanjutkan dengan Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Mi'raj itu dilakukan setelah Isra. Maka makna pertama secara simbolis adalah ketika manusia ingin mencapai ketinggian, mendekatkan kepada yang maha mulia, maka dia harus meninggalkan hal yang bersifat materi. Isra adalah perjalanan yang bersifat material, perjalanan fisik. Mi'raj adalah perjalanan yang lebih kuat nuansa spiritualnya untuk mendekat kepada Allah. Karena itulah ketika kita ingin menggapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengurangi, meninggalkan keterkaitan dari sisi materi. Yang kedua, makna simbolis dari Mi'raj
adalah pendakian ke langit ruhani yang kemudian dengan peristiwa Mi'raj itu semakin dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada zat yang maha mulia Allah Subhanahu wa taala. Makna yang ketiga adalah bahwasanya tujuan akhir adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan kita sesungguhnya berdasar dan bersandar kepada la ilaha illallah. Yang keempat, Isra Mi'raj bermakna simbolik sebagai musyahadah, perjumpaan antara hamba kepada Tuhannya. Dan yang kelima, Isra Mi'raj itu melahirkan dan memberikan makna solat sebagai puncak Mi'raj bagi manusia. Hadirin jamaah Jum'ah yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Isra Mi'raj itu pendakian ruhani, pendakian spiritual, seorang hamba mendekati kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulia dan tingginya pencapaian orang yang mampu mencapai Mi'raj. Maka ada satu orang alim yang menyatakan, andai saja saya yang mengalami Mi'raj, maka saya tidak akan kembali lagi ke dunia. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Isra Mi'raj itu telah mencapai kemuliaan yang tiada tara. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, setelah mencapai kemuliaan, dilanjutkan Rasulullah kembali ke dunia. Maknanya hadirin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita kemuliaan di sisi Allah menjadi dasar, menjadi pedoman untuk kembali menjalani kehidupan di muka bumi. Isra Mi'raj yang memberikan pelajaran berupa sholat sebagai jalan untuk mencapai kemuliaan kita harus menjadi modal di dalam menjalani kehidupan sebagai manusia. Inilah yang kami ajakkan kepada saudara-saudaraku sekalian untuk membawa makna Isra Mi'raj secara spiritual itu ke dalam Mi'raj secara sosial. Apa maknanya ketika kita Mi'raj secara sosial? Maka yang pertama, di dalam kehidupan dunia yang memang dilingkupi materi, ketika kita menginginkan kebaikan dan kemuliaan, maka kita tidak boleh bergantung dan terikat kepada materi. Memang materi sarana kehidupan kita, dunia sarana kehidupan kita. Kita tidak bisa lepas dari materi dan dunia. Tapi jangan sampai hidup kita kedunian dan materialistis. Yang kedua, bahwasanya hakikat yang ingin dicapai dalam kehidupan untuk mencapai kemuliaan adalah la ilaha illallah. Bagaimana kita mendekat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aktivitas kehidupan kita harus bermakna di dalam hidup ini, bagian dari perjalanan kita untuk menggapai kemuliaan dalam pandangan dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin, sarana untuk mencapai kemuliaan itu adalah melalui sholat. Maka dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Maka ketika kita ingin menggapai kemuliaan itu, sholat kuncinya. Akan tetapi hadirin, harus kita perhatikan benar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita,
orang yang mampu sholat dengan benar, maka inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang mampu sholat dengan benar, maka dia akan bisa tercegah, terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya sholat yang bermakna spiritual ini sesungguhnya tidak bisa lepas dari nuansa interaksi kita dengan sesama, dengan lingkungan kita, dengan perbuatan kesehari-harian kita. Karena itulah hadirin, semakin tepat, semakin baik sholatnya, maka semakin baik perilakunya di dalam kehidupan kesehariannya. Hadirin jamaah Jum'ah yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita ingin mencapai mi'raj sosial dengan sebaik-baiknya, sekurang-kurangnya kesempatan ini ada 3 hal yang kami ajakkan. Yang pertama, bahwasanya sholat itu lebih utama ketika dilakukan secara berjamaah. Secara sosial, maka memberikan makna. Manusia itu lebih berarti ketika dia bisa bermasyarakat, bersama-sama dengan orang lain. Tidak bermakna kehebatan kalau hanya untuk dirinya sendiri. Tapi kehebatan yang kita miliki, yang kita capai, haruslah bermakna bagi orang lain. Yang kedua, ketika kita sholat berjamaah, maka kita diperintahkan untuk kemudian menata shaf, menata barisan. Maka imam memerintahkan suhufakum wa inna tasfiyata suhufi min tamamis sholah. Kita diperintahkan untuk meluruskan dan merapatkan barisan. Secara sosial ini bermakna kewajiban bagi kita untuk menjaga persatuan, menjaga keterkaitan kita dengan saudara-saudara kita, menjaga hubungan baik dengan sesama. Yang ketiga, selama sholat kita diharapkan menjalankan secara khusyuk dalam makna melakukan aktivitas dengan semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka secara sosial, sholat atau perintah untuk khusyuk dalam sholat ini bermakna di dalam berinteraksi dengan sesama kita, maka jangan terhenti, terpancang, tergantung kepada penilaian sesama. Tapi apapun yang kita lakukan, kebaikan di tengah-tengah masyarakat, bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika lurus harapan kita mengharap ridha Allah, maka gesekan, konflik, perbedaan dengan saudara-saudara kita tidak mempengaruhi kita untuk melakukan kebaikan. Karena yang kita harapkan adalah keridhaan Allah, bukan penilaian sesama manusia. Dan yang terakhir, hadirin, di dalam sholat itu ditutup dengan salam yang bermakna secara sosial. Orang yang menjalankan sholat menebarkan keselamatan, kedamaian, kesejahteraan di dalam kehidupannya. Salam ke kanan, salam ke kiri, mendoakan kebaikan dan keselamatan, kesejahteraan bagi saudara-saudaranya. Maka makna sosial dalam ibadah sholat yang terakhir adalah bagaimana di dalam kehidupan ini kita menyebarkan kedamaian, menyebarkan keselamatan, berbagi kesejahteraan. Inilah hadirin makna mi'raj secara sosial yang bisa kita ambil pelajarannya dalam pelaksanaan ibadah sholat yang menjadi perintah utama, isi utama dalam peristiwa mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj. Karena itulah di dalam Al-Qur'anul Karim Allah menegaskan di dalam surat Al-Luqman, perintahnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Bahwasanya perintah salat itu bukan titik, tapi perintah salat untuk mencapai kemuliaan itu diiringi, dilakukan dengan wa'mur bil ma'ruf, memerintahkan, mengajak kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan kemudian bersikap sabar menghadapi sesama di dalam kehidupan kita. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini tidak semata-mata hanya mampu menegakkan sholat secara spiritual, tapi bisa membawa nilai-nilai dan pelajaran sholat di dalam kehidupan bermasyarakat kita, dari mi'raj spiritual menuju mi'raj sosial. Wa ja'alallahu wa iyyakum minal mu'mininal kamilin wa rahmata wa iyyakum bi rahmatil azim wa dakhalana wa iyyakum ila jannatin na'im. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والأمال على جميع العالم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تاب بإحسان إلى يوم القيامة. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فاتقوا الله يا عباد الله وصلوا وسلموا على نبيكم كما أمر الله في كتابه. إن الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم انصر أمة محمد. اللهم اصلح أمة محمد. اللهم ارحم أمة محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا إنك أنت الوهاب. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر واذكروا العظيم واسألوا من فضله ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم وإن تسوية الصف من تمام الصلاة. الله يعطى صلي